Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, sekarang kita lagi ada di Don Vito Cafe Depok dan kalian sedang mendengarkan 1% Podcast dengan format video. 1% adalah media atau platform edukasi life skills yang juga tergabung di SP Kolektif dan juga sister company lainnya. Sekarang gua sama teman-teman lainnya yang belum gua kenalin, kita pengen bahas soal fenomena Citayam. Dan di sini sekarang gua nggak sendiri karena ada Evan, CEO 1%, dan kita kedatangan tamu spesial ya, owner dari Don Vito Cafe Depok, Hanan ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa diceritain dikit aja backgroundnya ya. Mungkin dari lu silakan sedikit aja. Halo semuanya, nama gue Hanan. Gue ini coffee enthusiast, cigar enthusiast, dan filosofi enthusiast. Asik. Nah, kita sekarang pengen ngobrol nih soal isu ya atau fenomena yang belakangan mungkin selama 2 minggu terakhir ya, itu lagi nge-hits banget soal Citayam Fashion Week. Kita pengen bahas, penting gak sih kita punya sebuah hobi gitu ya atau sebuah kultur nongkrong layaknya teman-teman dari Citayam Fashion Week. Tapi sebelum kesana mungkin gue bakal ngobrol dulu sama teman-teman lain ya. Udah pernah denger kan ya Citayam Fashion Week ya? Kita tahu itu mungkin ada segerombolan anak muda, which is mungkin Gen Z kali ya. Ya, umur 16 sampai 25 yang pindah ke Sudirman dan melakukan banyak aktivitas. Sebenarnya kalau gue lihat di media sih nggak cuma dari Citayam ya, bahkan ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Bekasi dan lain-lain. Yang menarik di sini bro, gue melihat di sini sebagai isu anak muda, yaitu nongkrong dan hobi gitu ya. Menurut kalian gimana nih melihat fenomena itu? Apakah memang itu punya kesan positif gitu di Gen Z anak muda gitu ya? Atau seperti apa? Silakan. Oke, mungkin kita ngomongin soal nongkrong di sini kan tadi fenomenanya Citayam ya. Yang sebenarnya kalau di negara lain ada juga sih. Kayak misalnya kalau kita lihat di Shibuya Meltdown kayak gitu-gitu kan yang orang pas pagi-pagi pada tidur di lantai kayak gitu-gitu. Dan kalau masalah fashion gitu-gitu sekarang juga mereka mungkin terinfluence oleh banyak kultur sepertinya. Yang kalau secara umum ngomongin nongkrong kayak gitu-gitu gue gak bisa bilang fully positif atau negatif. Tapi gue mungkin cenderungnya ke positif sih. Karena jatuhnya kayak ya pertama orang bebas ngekspresiin ya. Selama itu gak ngasih dampak buruk. Yang kedua, gue ngerasa selain orang bebas ngekspresiin, ini juga diekspresikan oleh bukan hanya kalangan tertentu gitu. Jadi kayak maksudnya lu nggak perlu kaya, nggak perlu misalnya jadi fashionnya gimana-gimana, lu fashion apapun, status ekonomi apapun lu bisa ke nongkrong. Tidak terlalu segmented lah ya. Yes. Tidak elitis. Ya, tidak elitis. Itu dia. Tidak elitis juga, bener. Kalau lu gimana Hanan melihat Citayam? Tapi bentar, ini kita tegang banget. Kita minum kopi dulu kali dikit ya. Minum Masuk kopi dulu dikit. kita. Boleh. Boleh. Kita cobain dulu dikit ya. Sikat. Ini ada kopi apa? Room latte. Oke, dari Don Vito Cafe. Kalian bisa cobain di Don Vito Cafe Depok. Kita nyeruput dulu dikit biar nggak tegang teman-teman. Oke, ntar kita mungkin bakal bahas lebih dalam soal kopinya ya. Iya. Cuman kita fokus ke Citayam dulu. Gimana menurut lu? Kalau menurut gue, Citayam Fashion Week itu kalau gue ngelihat dari sisi yang lebih dalam ya, itu tumplek-blek kayak banyak banget pemahaman yang kita bisa dapat dari situ gitu loh, fenomena gitu loh. Itu sebuah fenomena gitu. Dan yang pasti gue setuju banget sama Evan, itu banyak banget hal positif ya. Apalagi kita ngelihat nih beberapa pemeran-pemeran di Citayam Fashion Week kan. Kita tahu beberapa namanya. Kita sebut? Boleh. Silakan. Bonge, ya kan, JJ, Roy, bahkan setiap hari tuh masih berjalan ceritanya gitu loh, dari beasiswa segala macam gitu, banyak banget yang bisa kita ambil dari situ. Jadi kalau menurut gua sejauh ini positif sih, positif. Kalau negatifnya Nanti ya. nanti. Kita bahas yang positifnya dulu. Iya. Gitu. Jadi sama sih karena bener tadi nggak elitis ya. Semua Ya. orang bisa nongkrong. Ya. Bahkan dalam lingkungan yang notaben itu kan elit ya. Iya. Cuman gue terkesan aja sih, wah gila berarti semua orang sebenarnya punya peluang buat masuk dalam ruang yang sama. Nah tapi
Kalau kita bahas soal hobi dan nongkrong aja fokus. Punya pengalaman gak sih hal-hal yang positif yang lu dapat? Atau mungkin penting gak sih, hobi itu penting gak sih? Dan pentingnya tuh buat apa gitu menurut lu? Kalau gua pribadi sejujurnya ya, kalau ngomongin hobi dan nongkrong, biar teman-teman tahu juga, kan 1% ada kurikulum. Buat yang belum tahu, ya kita sebagai life school, yang membedakan kita mungkin dengan kursus-kursus webinar biasa, karena sekolah, ya namanya sekolah ya ada kurikulumnya. Kelasnya mungkin bisa online dan lain sebagainya, tapi ya selain kelas kan sekolah tuh biasa ada kurikulum. Nah kurikulum kita tuh di level 3, ya kan level 3 kalau orang udah lulus level 1, level 2, level 3-nya ya ada salah satunya nongkrong. Hobbies dan entertainment sih kita nyebutnya gitu, karena nggak cuma nongkrong kan. Dan gua rasa dengan kita hidup di zaman sekarang yang mungkin ada beberapa yang santuy banget atau ada beberapa juga yang hustle culture gitu kan. Menurut gua pribadi jujur ya semua orang butuh hobi sih. Dan mungkin semua orang juga bisa jadi in some cases butuh ya nongkrong juga dalam bentuk nongkrong meskipun nggak selalu nongkrong, karena kalau orang nggak punya hobi nggak kebayang sih gue. Maksudnya gua nggak pernah ketemu orang gitu ya yang mungkin gua anggap keren terus kayak dan lain sebagainya, terus dia nggak punya hobi gitu. Nah justru yang gua concern sebenarnya ke Gen Z gitu ya, yang nggak punya hobi. Meskipun gue nggak nyalahin atau gimana, karena seringkali nggak punya hobi itu bisa jadi karena nggak ada waktu, mungkin belum tahu passion, masih eksplorasi dan lain sebagainya. Karena yang dikeluhkan perseners juga, kak gue nggak punya hobi, kak gue nggak punya passion dan lain sebagainya. Yang memang nggak bisa kita paksa juga, lu harus punya passion gini, nggak bisa. Tapi gue justru concernnya malah ke sana, kayak orang yang nggak punya hobi, nggak punya passion dan mereka mengeluhkan itu juga. Gitu. Jadi menurut gue penting sih, positif sejauh ini ya untuk hobi dan nongkrong gitu. Oke. Mungkin juga di saat nongkrong bisa menyalurkan apapun, ide, bahkan emosi gitu ya. Kita pernah bahas kok podcast soal circle ya, mungkin bisa tunjukin juga. Teman-teman bisa dengar podcast ini juga gitu. Kalau menurut lu gimana Nan? Hobi itu penting banget. Yap. Kenapa pentingnya? Karena itu tempat buat mengaplikasikan apa yang ada dalam diri lu. Sesuatu yang lu passionate, lu seneng ngerjainnya. Itu kan pengaplikasian nih, jadi lu gak hidup di dalam dunia lu sendiri. Hobi itu sebuah cara buat mengaplikasikan apa yang ada di diri lu. Kayak gitu sih, itu penting banget emang. Dan berawal dari situ, kalau lu asah lagi, lu bisa dapat profit dari hobi yang lu lakukan, itu bisa disebut jadi passion gitu kalau menurut gua. Oh iya benar. Jadi emang kuncinya itu di situ, pertama buat dapetin yang kayak tadi di kurikulum 1% untuk nyampe ke tingkat ketiga tadi, emang mesti ya ada itu gitu loh. Oke. Tapi sejauh mana nih, gue langsung nanya aja ya, sejauh mana hobi itu bisa jadi buruk atau justru baik gitu? Mungkin ada orang yang bilang, ya hobi gue mah nongkrong aja gitu, hobi gue mah mabok aja, hobi gue mah jalan-jalan aja lah gitu. Itu kan mungkin buat sebagian orang itu kan ya bisa dibilang negatif juga gitu. Tapi gue nan dulu ya, menurut lu gimana sejauh mana hobi itu bisa dikatakan positif dan negatif gitu? Iya, positif dan negatif kan itu sebenarnya tergantung greater good ya. Greater good yang sering kali kita setujui tanpa perlu kita bicara adalah kebaikan yang lebih besar daripada keburukan buat masyarakat banyak. Oke. Ya kan? Kalau misalnya nih, salah satu contoh hobi yang negatif. Ya sebenarnya hobi yang negatif itu juga negatifnya itu dikasih sama sikap lu kan. Cara lu menyikapi sesuatu yang lu senangi, itu baru jadi negatif. Kalau misalnya hobi balap apa negatifnya? Apa positifnya kan sebenarnya nggak ada. Cuman yang bikin itu jadi positif atau negatif itu orang yang mengerjakan hobi tersebut kan. Oke. Kalau misalnya lu hobi balap, terus udah tahu orang tua lu lagi kesusahan nih duit, lu masih beli aja tuh pedal, kopling segala macam. Tapi kalau misalkan menang balap kan dapat duit juga. Iya, tapi di situ dia harus ada sentuhan realitanya. Oke. Jadi lu jangan terbawa angan-angan. Oke, gue seneng ini, gue luapin semua passion gue segala macam. Tapi lu lupa untuk mencapai tingkat ketiga, kan tadi hobi tingkat ketiga kan. Lu jangan ngeruntuhin tingkat kedua dan tingkat pertama, yaitu survival dan risk management sama finansial, risk management dan lain-lain gitu. Basically basic needs lah kayak gitu. Oke, berarti intinya kesimpulannya hobi itu menurut lu ya Nana, hobi itu bisa jadi buruk baik tergantung bagaimana dia mengaplikasikannya kayak gitu. Oke, kalau menurut lu gimana Van? Kalau tadi ngomongin soal ke diri sendiri, mungkin gue lebih ke orang lain kali ya. Karena ada juga hobi-hobi kayak tadi balap gitu kan. Kalau balapnya lu misalnya bikin orang lain gak nyaman, ya atau mungkin melanggar hukum gitu ya. Bisa jadi ya itu juga adalah hobi yang mungkin sebaiknya diminimalisir.
Dan menurut gua pribadi, meskipun sebuah hobi, gue juga setuju sama Hanan, meskipun sebuah hobi misalnya tidak merugikan orang lain, tadi ya mabok dan lain sebagainya kan sebenarnya kalau umur lu legal ya nggak salah gitu. Tapi kalau gua pribadi misalnya mengambil sikap terhadap hal itu, ya gua akan cenderung bilang kurang-kurangin lah. Kalau misalnya nggak nguntungin diri sendiri gitu. Karena ya Dampak terhadap diri sendiri pun juga nggak baik kan? Buat iya, diri dampak sendiri. terhadap diri sendiri pun nggak baik. Dan nanti juga sebenarnya kalau kita bikin sebuah rantai, anggap aja lu misalnya sering melakukan hobi yang negatif gitu ya, yang bikin diri lu jadi fuck up. Pada akhirnya bisa ngaruh ke orang-orang sekitar lu juga gitu. Jadi menurut gua memang ya baik dan buruk subjektif lagi-lagi. Tapi kalau hobi itu sekiranya merugikan diri lu, apalagi merugikan orang lain, berhenti sih gitu. Diminimalisir lah gitu sih. Jadi tolak ukur lu hobi itu bakal oke selama itu nggak merugikan baik buat diri sendiri dan orang lain gitu. Iya, karena seringkali jadi pelarian juga sih, ya nggak sih Yok? Kayak hobi itu jadi pelarian, jadi justifikasi kadang buat Oh iya. penyelesaian. Ini karena kita sering bahas kesehatan mental ya, penyelesaian masalah kesehatan mental pribadi. Kayak misalnya lu nggak suka di rumah, anggap aja hobi lu adalah kerja. Iya. Iya kan, kerja tuh sebenarnya bisa jadi Itu hobi. jarang banget bro. Iya. Seneng itu orang tuanya. Iya. Seneng itu orang tuanya. Iya, seneng kan sebenarnya. Nah ini yang jarang banget dibahas sebenarnya. Kayak misalnya lu kerja tuh ternyata deep down lu melakukan itu karena justru untuk kabur dari sesuatu. Oh, oke. Nah ketika lu kabur dari sesuatu, ya mungkin it feels good, ya nggak sih, kayak kerasanya oh gua ngejar ini, gua hustle demi sesuatu, padahal deep down anggap aja itu positif kan kerja itu. Atau misalnya lu I don't know doing something gitu kayak balap terus menang, tapi kalau itu ternyata adalah sebuah pelarian, ini bahas poin lain ya, hobi sebagai pelarian, masalah lu yang utama ya yang mengganggu malah jadi makin parah gara-gara pelarian itu, ya entah sama keluarga, pasangan atau apapun itu ya, dengan diri lu sendiri, dan lu nggak menyelesaikan itu, Malah jatuhnya nambah masalah baru ya. bisa jadi masalah yang sebelumnya jadi lebih parah sih. Tapi kalau nggak jadi lebih parah, terus kayak lu healing misalnya kayak, oh gua ke Bali karena gua hobi traveling, ya it's fine gitu. Kalau lu nggak jadi makin gimana-gimana, tapi again hobi itu teman-teman ya nggak menyelesaikan masalah. Kalau jadi pelarian gitu, itu hanya menenangkan lu gitu, escape. Even if the hobby is positif. Bahkan kalau kerja sekalipun ya, gue bisa bilang kayak gitu malah. Tapi Nan, kalau hobi lu pribadi apa nih? Punya hobi tertentu gitu dan lu suka itu karena apa? Mungkin bisa di-sharing. Kalau gue sih ya untuk yang saat ini yang paling menonjol gitu ya hobi. Kalau hobi sih sebenarnya gue banyak banget. Cuman yang sekarang ini paling menonjol dan paling sering gue lakoni ya kopi sama sigar gitu loh. Tapi gue pengen ngerespon dulu nih. Oh ya boleh silakan. Iya, Gue yang cepat tadi, kali ya. yang tadi Evan bilang itu benar banget. Escapism. Kalau lu ngelakuin sesuatu cuman karena escapism, biasanya saat ketemu kesulitan, ya kan? Dulu kan dia mikirnya, oh seneng-seneng gitu kan. Terus dia berpikir bahwa hal tersebut bakalan bawa gua kesenangan terus. Tapi begitu dia ketemu kesulitan di situ, ya kan? Misalnya bikin kopi, dia seneng jadi barista, sebuah hobi gitu kan. Dia menyadari bahwa hal tersebut dia lakukan itu sebagai escapism gitu loh. Nah saat dia ketemu kesulitan nih, dia nggak bakal ngedorong lebih jauh. Biasanya kayak gitu, dia nyari escapism lain lagi, yang lebih mudah lagi buat nge-appeal perasaan dia. Biasanya mah kayak gitu tuh. Jadinya itu kan sebuah pertanyaan buat diri sendiri kan. Selama ini lu ngejalanin hidup berdasarkan purpose yang benar apa enggak? Gitu loh. Dari hobi aja bisa kelihatan. Jadi sebenarnya sama juga sih. Kayak tadi gue juga setuju sih. Bahkan kadang gue juga punya pengalaman ya gitu loh. Karena gue dulu pemabuk ya. Iya. Ya tidak apa-apa ya. Selama Dulu ini gue kan punya udah dewasa juga kan. ya gue punya pengalaman mabuk ya dulu selama SMA, mungkin teman-teman juga mungkin pernah yang pernah Belum nonton dewasa juga. berarti ya? Iya dulu SMA 17 doang tapi belum dewasa gitu. Ya sometimes tadi juga dijelasin sama Evan gitu ya, kalau gue lagi galau, lagi suntuk, larinya ke mabuk dan lain-lain gitu. Cuman sekarang karena udah tahu, karena mungkin tadi Bas Evan udah dewasa kali gitu ya. Udah tahu itu baik buruknya, ditambah nonton video 1% yang gula. Woi. Silakan ditunjukkan. Ya gue jadi tahu karena itu jadi hal yang buruk buat gue kayak gitu. Itu sih. Gue pengen balik lagi ke tadi sebenarnya. Iya. Hobi lu apa dan kenapa lu suka itu gitu. Iya. Kalau menurut gua kopi sama cerutu itu artisan. Jadi kayak ya setiap seni itu
pasti crafternya gitu ya, pembuat seni itu tuh Ya. ada sedikit jiwa dia tuh tertinggal di seni yang dia hasilin gitu loh. Nah itu menurut gua seni yang kayak gitu tuh, yang kerasa jiwanya nih, jiwa si pembuatnya tuh tertinggal di situ. Itu tuh seni yang kayak memiliki kekayaan estetika. Oke. Ya kalau gue sukanya sama hal-hal yang kayak akan estetika. Jadi ngasih gue feeling perasaan yang lebih banyak yang bisa gue ekstrak gitu loh. Kayak gitu aja sih. Hobi lu mahal juga ya? Mahal dari segi intelektual. Ya, Iya benar-benar. Ada lagi? paling itu dulu berjalan aja kita. Oke. Ya. Lu gimana Van? Lu punya hobi kah? Wah jujur kalau dibilang hobi Kerja lah hobi lu mah ya? ada bisa jadi Kerja. bisa jadi ada at some point kayak bikin proyek di luar kerjaan, tapi kalau gue sih bikin proyek pasti dalam kerjaan ya. Kan kita juga bikin project ya, kita mau bikin card game, terus juga jujur gue main kesini aja sebenarnya kayak kerasanya salah satunya sebagai hobi sih. Untuk apa namanya ngerasain kopi-kopi baru, terus juga untuk ngobrol misalnya, lu kenapa sih bisa misalnya dari lahir kayak gini, itu gue tuh sebenarnya hobi. Berarti kalau dibilang hobi tuh gue cukup banyak jatuhnya ya, Yok. Gue malah cenderung ini sih. Yang sampai sekarang deh, yang masih lu gelutin banget gitu. Wah, tapi soalnya gue mungkin punya kepercayaan sendiri ya terhadap hobi gitu-gitu. Gue ngerasa ya yang namanya manusia, at least menurut gue pribadi, itu manusia tuh tidak didesain. Ini bisa diperdebatkan banget ya, karena kita juga udah bikin video generalis atau spesialis kan. Tapi kalau buat gue pribadi, hobi gue itu ya susah didefinisikan sih. Kalau gue bilang gue orangnya si paling kopi juga kagak juga. Kalau gue bilang orangnya si paling kesehatan mental juga enggak juga. Atau si paling gawe juga, gue gamers juga. Jadi kalau gue mungkin hobinya cenderung pragmatis dan mood-moodan gitu ya. Mungkin itu kenapa disebut hobi, karena gue membedakan hobi dan kerjaan. Mungkin kalau kerjaan ya lu bisa jadi seriusin, tapi kalau hobi sesekali kali ya. Dan gak gue seriusin banget, atau I do it for fun. Meskipun gue juga bisa bilang kerjaan sama hobi mungkin bisa nyatu juga at some point in your lives gitu. Yang lebih entertain gitu nggak ada Van? Nah itu gue tadi pengen ngomong. Iya, Kalau gue dari segi orang lain gitu ya, gue ngeliat lu emang entertainer. Jadi hobi lu tuh entertaining kalau menurut gue. Entertain. Ya mungkin itu hal yang gak gue sadari gitu. Iya. Tapi orang lain melihat gitu. Kalau gue tuh hobi gue apa ya? Justru gue kadang-kadang nggak, gue tuh sama kayak lu juga Van. Mungkin Iya. kalau gue suka coba-coba sih. Gue tuh nggak bisa stuck dalam satu poin karena gue senang belajar dan coba hal baru gitu ya. Mungkin sampai sekarang kalau hobi yang paling gue geluti, nih rada ini sih. Ya gue senang belajar hal baru gitu lah intinya. Dari apa aja, karena gue ketemu orang-orang kopi gitu loh. Kemarin ketemu juga teman-teman dari anak kreatif di Sunday gitu. Gue senang belajar kayak gitu. Gitu sih. Dan juga ini sebenarnya ngerespon si teman-teman di Citayam juga gitu ya. Ya pada akhirnya kan ya mereka juga menjalankan hobi itu gitu. Ya, mungkin kalau dibahas panjang ya, mungkin dia juga ketemu orang-orang yang sama, pemikiran sama gitu kan. Kayak gue nggak punya circle nih, gue nggak punya circle buat diskusi soal buku yang sedang gue baca gitu ya. Atau gue nggak punya circle soal hobi dulu, gue soal otomotif gitu ya. Gue masuk ke dalam satu circle itu gitu. Nah, Jadi punya rumah ya. iya. Jadi sebenarnya ya ini bicara soal circle lagi sih gitu ya. Penting ya, maksudnya sangat penting gitu kan buat dapat circle yang memang bisa match dan lu ngeluarin banyak hal di sana, entah itu intelektual dan emosi dan lain-lain kayak gitu. Kemarin kita ada sempat bahas kemarin sama Evan soal Roy yang menolak beasiswa dan pengen jadi sekolah pengen jadi konten kreator, Iya, sorry. jadi content creator. Itu salah satu contohnya. Ada lagi nggak hal yang lu pelajari dari fenomena itu? Gitu. Iya. Sebenarnya ngelihatnya gini sih. Banyak kehidupan mereka tuh berubah loh. Dari beasiswa bisa datang ke mereka aja itu benar-benar kayak ya banyak lah orang striving buat beasiswa gitu segala macam kan. Tapi dengan hal ini jalan terbuka lebar buat mereka semua gitu loh. Nah cuman sisi negatifnya, ya itu kan tadi positif tuh. Sisi negatifnya adalah udah ada buktinya malah si Roy menolak kan beasiswanya. Nah itu maksud gue coba kita secara heuristik nih melihatnya dari permukaan aja gitu loh. Si Roy bisa nolak itu karena menurut dia tidak ada urgensi. Oh gitu. Iya kan? Kalau dia menganggap ada urgensi untuk berpendidikan, pasti dia terima dong. Tapi dia merasa nggak ada urgensi dan dia memilih untuk ya ada duit yang lebih real gitu. Akhirnya secara tidak langsung karena hal-hal seperti ini diangkat terus ya kan,
akhirnya seolah-olah cara-cara yang kayak gini nih jadi dipikir oleh banyak orang ini cara yang kayaknya possibility-nya lebih gede deh. Oke. Gitu Jadi loh. membawa wacana banyak orang gitu ya. Itu dia. Tapi maksudnya kalau gue udah ngebahas ini sama Evan, gue pengen nanya soal lu nih, soal Roy yang menolak beasiswa. Iya. Lu gimana ngelihatnya? Kayak sekarang mungkin banyak orang yang pengen beasiswa dulu sebutin. Orang pengen sekolah, orang pengen punya pendidikan yang bagus tinggi biar bisa kerja biar bisa yang lain-lain lah gitu. Karena kita tahu itu juga privilege kan sebenarnya gitu. Tapi dia menolak, Bro. Nah, menurut tuh gimana di era sekarang tuh seperti itu gitu? Menurut tuh gimana? Kalau menurut gue ya, walaupun gue ini si Roy kan ya yang nolak beasiswa itu si Roy kan. Nah ya, walaupun gue nggak kenal sama Roy gitu ya, ini asumsi aja Roy, selalu jangan baper gitu. Maksud gue biasanya Roy. Jadi sebenarnya gue rada seneng aja sih. Oke. Sebenarnya jujurnya gue ada senangnya dikit. Lu pribadi dia- senang sebenarnya. Dia nolak beasiswa. Karena menurut gue itu ngasih unjuk ke masyarakat bahwa kalau lu benar-benar bold sama apa yang lu pengen, sebenarnya nggak ada yang salah gitu loh. Karena lu tahu urgensi lu tuh sekarang uang gitu loh. Misalnya Roy itu emang lagi striving buat uang gitu loh. Ya kan? Misalnya dia dari menengah ke bawah gitu. Ya pasti yang dicari sama dia short term yang bisa dapat impact yang lebih besar yaitu uang Buat gitu. goals loh. dia. Iya gitu loh. Dan nggak ada yang salah karena yang penting itu purpose-nya si Roy. Oke, bener-bener. Itu dia. Yang penting itu purpose si Roy. Kalau emang dia nolak beasiswa dengan alasan yang seperti itu, iya. Tapi gue berharap Roy berpikir nih, ketika kondisi dia udah membaik, gitu kan, ya dia mencoba untuk masuk ke pendidikan. Karena menurut gue kayak gitu. Tapi untuk sekarang gue setuju sama Roy. Tapi ke depannya nih, gue pengen lihat gitu loh. Kalau lu udah cukup nih uang lu, gitu jadi konten kreator, lu bakalan masuk ke pendidikan gitu loh. Oke. Jadi lu ngelihatnya sebenarnya keputusan apapun yang aneh di dunia itu sebenarnya it's okay kalau misalnya memang itu punya satu reason yang baik, yang bagus gitu kan, termasuk Roy juga sih. Kalau menurut lu gimana Van? Ini bukan soal Roy-nya sih, tapi sisi apa lagi yang lu dapat, yang lu pelajari dari fenomena Citayam tuh anak muda yang nongkrong dan lain-lain gitu. Menurut gua kayak ini sebuah revolusi gitu. Ayo, karena kayak asli. apa? Gua nggak tahu sih, gua nggak pernah ke duku atas cuy. Sejujurnya ya, kayak bener-bener gak pernah. Tapi dan gua ngelihatnya kenapa gua bilang revolusi bukan evolusi, karena kayak seakan-akan terjadi dalam semalam. At least Cepat dari ya? in my point of view ya, kayak gua ngelihatnya, lah kemarin kok di sana nggak ada yang nongkrong kok. Maksudnya ya gua termasuk anak MRT sih jatuhnya, kalau ke Jakarta juga sering banget KRL-an gitu. Dari kuliah, bahkan kuliah di UI juga gua suka banget KRL-an dari sejak magang kayak gitu-gitu. Dan gue jujur tidak pernah melihat ini. Gue merasa ini adalah sebuah revolusi sih. Yang mana kalau revolusi pasti ada sisi negatif dan positifnya. Positifnya adalah tadi orang yang gue bilang di awal, kita bisa asumsikan kebanyakan kelas menengah ke bawah ya pergi ke sana terus untuk berkreasi, entah ngapain, bikin konten gitu ya. Tapi negatifnya yaitu mungkin yang dikeluhkan orang banyak sampah dan lain sebagainya. Tapi gue gue mau lihat dampaknya kayaknya lebih ke positif sih. Positifnya adalah sekarang lebih demokratis mungkin dalam segi konten gitu. Ini karena pekerjaan gue dari dulu kan konten kreator. Sekarang tuh kalau lu lihat di YouTube ya, lu kalau cari YouTuber yang terkenal di atas, kita anggap terkenal tuh di atas 100.000 subscribers. Dulu itu circle tertentu doang bro. 5 tahun, 6 tahun lalu, 10 tahun lalu circle tertentu doang. Coba lu lihat aja. Sekarang sopir truk dan lain sebagainya bisa jadi konten kreator. Nah yang iya nggak sih? Bener, true parah. Peternak lele, Iya. terus ibu-ibu, emak gue juga kayaknya nonton. Iya. Gue tuh yang lucu ngeliat polisi main GTA bro. Itu lucu banget. Lu ada polisi main Main GTA 5. Gue nggak tahu sih jujur kalau yang itu ya, algoritmanya nggak masuk ke gue tapi Itu lucu banget aja. Terus dia si karakternya jadi cosplay polisi juga gitu loh. Terus dia nilang-nilang gitu. Itu Oh, gitu. Iya. iya jadi gue rasa sekarang dari segi konten sekarang tuh terdemokratisasi bro gitu bagi gue pribadi. Dan gue melihat untuk fenomena Citayam ini ternyata bukan cuma konten tapi fashion. Gitu. Dan sekarang kan lagi ngetren tuh sustainable fashion dan lain Oh iya sebagainya. benar. Ada juga komen pernah di 1%, kayak pas kita bahas Citayam, gue udah beli ini nih boots, kalau nggak salah gue inget banget. Ada yang komen gue udah beli boots dan sebagainya, kuy gitu. Dan itu di 1% komennya gitu pas kita lagi ngomongin Citayam. Dan jujur gue pribadi ngelihatnya itu oke banget sih buat kelas menengah ke bawah terutama. Mereka
bisa dibilang menang lah. Bukan menang apa ya? Mungkin bisa jadi naik kelas sih. Gitu, naik kelas dalam hal entertainment dan hobi karena mereka jadi punya tempat, jadi punya wadah berkreasi. Dan ini juga menghidupkan industri lokal. Kalau lu lihat di berita UMKM di sana jadi makin ini hidup. Iya. Gitu. Jadi gua ngelihat mungkin dari sisi positifnya ya. Kalau negatif kayak konten-konten kemarin viral, konten seksual lah, konten apalah ya itu. Itu ya gimana masyarakat ininya sih. Kayak tapi gua pengen lebih fokus. Gua pribadi kayak gua ngerasa lebih banyak positifnya. Jujur daripada yang negatifnya, ya at least in my opinion mungkin perseners bisa komen kali. Iya benar. Tapi iya sih gue juga lihat di media sebelah itu bener-bener ada satu pembungkusan in-depth mungkin gitu. Dan memang tuh ini bukan Roy, bukan JJ, bukan si Bonge ya. Ada lagi satu orang gue lupa namanya. Memang itu tuh dia cerita memang dia kenapa ke Sudirman, kenapa ke Jakarta. Itu karena banyak problem di dalam circle rumahnya gitu. Emang backgroundnya juga orang tuanya kurang sehat juga gitu ya, terus sama circle juga mungkin gak match sama dia gitu. Justru dia bilang dia tuh ke Sudirman itu sebenarnya buat healing dan dia senang buat ketemu circle baru. Gak cuma dari Citayam katanya, gue ketemu orang Jakarta Utara, ketemu orang-orang Bekasi gitu. Jadi menurut gue bener sih soal demokratisasi. Asli. Gitu ya. Jadi kayak ya semua orang pada akhirnya punya peluang yang sama gitu. Iya. Tadi kita bahas juga soal elitis dan lain-lain gitu. Jadi semua orang punya peluang yang sama, entah dari mana background lu, itu bisa masuk dalam satu circle tertentu. Kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua bener sih revolusi juga sih Van gitu. Dan sangat menarik terutama buat Gen Z ya. Gen Z yang punya stigma healing, gampang stres dan lain-lain itu oke banget sih. Gak perlu mahal. Gak perlu mahal juga gitu. Bahkan kalau misalnya dilihat dari fashionnya juga nge-thrift kan. Kita juga sempat bikin konten soal bagaimana tuh baju yang mereka pakai itu juga bisa punya poin-poin sustainability juga gitu karena nge-thrift gitu. Terus karena dia bisa punya metode buat coping dan lain-lain. Tapi sebelum kita bahas ke coping stress yang lebih dalam lagi, kayaknya asik juga kalau kita bahas dalam sisi negatifnya dulu sih. Gitu. Karena kan di media juga ada sisi negatifnya kayak gitu. Nah, kalau yang gue lihat pertama teman-teman itu pada tiduran di Itu kayak gimana sih ceritanya? jadi gini emang gue nggak tahu di daerah di Sudirman juga. Jadi emang ada jembatan dan itu tempat lalu lalang orang kerja kalau pagi. Gitu. Nah, di situ teman-teman Citayam tiduran aja. Alasannya menunggu kereta siang. Kayak gitu. Nah, itu gimana? Melihat hal itu apa ada respon tertentu nggak? Hanan dulu deh. Gimana menurut Nan? Jadi gue belum ngerti sih aja. Jadi gini Nan. Jadi si teman-teman Citayam itu kan pada migrasi berarti migrasi. Iya, jadi enggak yang gue bingung tuh kenapa mereka tidur di situ gitu loh. Nah, itu Kan mereka pulang kan malamnya? Kagak pulang. Oh kagak nggak pulang. pulang dia nginep di situ. Lah itu ngumpul-ngumpul pada bau. Belum pada mandi gimana? Nah iya makanya lu bisa ada respon tertentu nggak sama hal itu? Gue kira Fashion Week tuh maksud gue lu datang bersih gitu, udah ready buat di catwalk tuh di zebra cross. Iya itu malamnya. Itu udah beres. Paginya itu dia harus mungkin ketinggalan kereta kan karena sampai tengah malam. Nah dia tuh tidur di jalan. tidur di jembatan. Bukan cuma jembatan sih, banyak Jalan juga banyak ya. Di jalan juga Gimana itu banyak orang lalu lalang juga kan kayak gitu. Nah itu gimana respon lo? Iya kalau kayak gitu sih udah nggak enak dipandang. Ya kalau kayak gitu sih udah nggak enak dipandang ya maksudnya. Tapi sebenarnya ya kalau gue sih juga pernah tidur di jalan ya. Cuman maksudnya kalau satu orang doang gitu loh. Cuman kalau segrup Fashion Week gitu, lah ini ibarat kata apa ya, panitia nggak nyewa hotel ini bikin acara di kota orang. Jadi jatuhnya kayak gitu. Bener. Ya agak kurang ini aja sih, kurang sesuai pada tempatnya. Iya. Itu aja. Ya tadi sih. mungkin yang dibahas ya hobi pun bisa jadi buruk. Iya. Mungkin salah satu contohnya yang kita mungkin anggap buruk seperti itu. Dan Iya. tadi solusinya ya harusnya mungkin bisa lebih menyesuaikan lah. Kalau menurut lu gimana Pan? Dua sisi sih ya. Di satu sisi kayak mungkin mereka terpaksa juga karena nggak Iya ada benar terpaksa ya. transport umum. Tapi yang kedua juga ya harusnya sebaiknya kali ya. Sebaiknya ya jangan tidur di jalan lah. Iya. karena ya selain mungkin kurang nyaman, kurang tertib dan banyak sampah juga kan sebenarnya. Ya lebih enak juga nggak sih kalau misalnya lu pulangnya di plan gitu. Dengan cara-cara kreatif. Karena kan tadi cara-cara kreatifnya udah ada tuh buat fashion yang keren.
tinggal cara kreatif buat solving masalah ini aja sih. Dan gua rasa butuh dua sisi ya, gitu. Maksudnya bukan hanya sisi dari individu, tapi juga sisi lingkungan juga, termasuk pemerintah atau bisa jadi peluang bisnis bahkan kayak buat orang yang nggak bisa balik. Ya nggak sih? Lama-lama Gua jadi kosan ya di situ. Bukan bikin kosan, gue bikin travel 24 jam Jakarta Iya. Citayam. Sumpah gue Iya bener, gue jadi kepikiran itu tadi sekelibat kayak oh ya juga ya, bisa jadi peluang bisnis dan murahin aja, lu tinggal nyewa bis atau apa kan. Gitu. asli nge-charter kan. Heeh, itu menurut gue asik banget sih kalau kedepannya bisa dievaluasi kayak gitu, baik oleh Citayamers ya, maupun oleh pemerintah atau siapapun lah yang pengen mengulik peluang di sana gitu. Tapi yang gue bingung kan mereka itu Citayam Fashion Week ya. Citayam tuh. Kenapa baliknya kayak bareng-bareng itu? Satu kereta di charter. Ya mungkin kan ada yang mau nongkrong dulu Oh, bro. iya, bener, Mungkin ada yang pengen kayak kita nih Iya, ngobrol iya, dulu iya, gitu. iya, Tahu-taunya iya. udah jam 1 nih. Iya. Kayak gitu. Ya akhirnya ketinggalan kayak gitu. Ketinggalan. Iya ketinggalan kereta kan gue juga pernah ketinggalan Atau kereta. ditinggal kayak Bisa jadi tinggal beda rombongan atau terlalu nyaman sama teman barunya gitu. Udah Oh, kita iya. nongkrong dulu lah, kita Bener, nggak bakal bener. ketemu lagi misalnya kayak Bener. gitu. Jadi intinya sebenarnya hobi pun bisa jadi buruk ya kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan pada tempatnya kayak gitu. Nah sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, karena kita bakal ngulik juga soal Citayam yang lebih dalam, kita coba lagi kopinya ya. Karena gue sebenarnya jujur TBH, to be honest, gue bukan penikmat kopi. Penikmat sih, cuman gue bukan yang antusias banget gitu. Mungkin Hanan bisa diceritakan atau dijelaskan sedikit sebenarnya ini kopi apa dan kenapa begitu spesial. Atau bisa cerita kenapa Don Vito misalnya kayak gitu. Kita sambil nongkrong-nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nah, Silakan. yang menarik banget nih dari pembahasan hari ini soal hobi dan nongkrong kan. Gue sendiri belajar kopi dari hobi dan nongkrong. Oh gitu. Asli. Jadi emang hobi dan nongkrong itu ngebuka banget ini ya. Kayak ibarat kata ilmu-ilmu yang stereotipnya tuh eksklusif gitu. Lu mau dapetin ilmu itu harus di kelas gitu. Tapi enggak, karena lu hobi dan nongkrong gitu. Ya lu ketemu banyak orang. Ya ini asalkan lu, maksud gua berdiplomasinya benar-benar aja gitu ya. Jadi kan ya kalau berteman ya udah gitu loh. Lu nongkrong lu dapat ilmu, apalagi kalau ntar misalnya temen tongkrongan lu punya channel, ketemu si ini, makin luas gitu loh. Akhirnya lu ketemu let's say ahli-ahli di bidangnya gitu loh. Dan lu jadi temen nongkrong aja, lu bisa nanya kan dapat ilmu dari situ. Nah, gua kopi kayak gitu juga. Gua ini belajar kopi ibarat kata Belgi lah, belaga gila. Jadi ke kafe-kafe mana-mana, pokoknya jalan-jalan aja. Gue nyari-nyari kayak misalnya distributor mesin apa. Gue nggak tahu dulu pertimbangannya kayak beli mesin kopi itu yang harus dipertimbangin apa gitu kan. Terus ya udah gue nanya-nanya ke kafe-kafe, kenapa beli ini. Ada yang jawabannya tidak memuaskan, ada yang jawabannya memuaskan. Tapi kan itu membantu kita buat dapat pertimbangan kan, buat ngambil keputusan yang lebih baik gitu loh. Jadi emang hobi dan nongkrong itu ngebuka banget hal tersebut. Jadi ibarat kata jatuhnya sih bukannya gue bilang kelas nggak penting ya, tapi kalau lu bisa dapat peluang dari situ, Kenapa enggak? iya itu benar-benar itulah. Ya hobi dan nongkrongnya juga dipilah-pilih ya. Iya. Gitu. Kembali lagi. Jawaban lu menarik. Cuman gak menjawab gua. Iya sih. Karena gue nanya soal kopi. Benar. Mungkin bisa lu jelasin ini kopi apa Baru dan pengen lain-lain. masuk ini. Oh iya. Baru pengen masuk ini. Bridgingnya dulu. Bridgingnya soalnya topiknya kan hobi dan nongkrong kan. Biar cocok. Iya. Silakan. Nah, kalau kopi gue bingung juga nih pertanyaannya. Jadi apa yang mau lu tahu jatuhnya? Iya. Apa yang lu mau tahu? Anggap gue nggak tahu nih. Cara gue nge-approach-nya apa gitu. Oh, ibarat kata gue jual deh. Gue Gue jual ke awam lu deh. nih. Iya. Ini kopi apaan sih gitu? Ada yang bisa lu share nggak sebenarnya? Iya. Dan Don Vito tuh apa gitu? Ya, kalau yang sekarang lagi lu minum itu flavored latte. Itu kopi yang udah dikasih perisa-perisa lah gitu loh. Sirup-sirup segala macem. Tapi kalau Don Vitonya sendiri, gue pribadi, gue lebih concern ke mocktail, ke classic coffee, Yap. sama ke sigar. Yap. Yang lain-lainnya, menu lainnya juga serius. Cuman maksud gue kayak concern yang paling ininya tuh ya di 3 tadi gitu loh. Nah, sambil ditanya dah, biar lu. Soalnya gue juga bingung apa yang lu pengen tahu nih. Ini kopi apa? Itu kopi, maksudnya kopi apa? Ya, jenisnya apa? Oh, itu 70% Arabica, 30% Robusta. Yang lebih simpel ada nggak? Yang lebih simpel. Itu dia yang lebih simpel, itu flavored latte tadi. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi kayak ada kayu manisnya nggak sih? Gue rasanya
Beda ya? Bukan? Oh beda. Kalau yang tadi lu cobain ya ada kayu manisnya. Itu don latte. Kalau ini rum. Oh iya. Ini rum latte. Wah, rum. Ya, flashback dia. Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi- Apalagi yang lu pengen tahu nih? Gua pengen nanya sih, kalau misalnya Don Vito itu jualan nggak sih? Ini mungkin buat teman-teman kan, ini gue cerita sedikit kali ya tentang Don Vito. Tadi gua ngerasain pertama kali kayaknya seumur hidup kopi pakai kayu manis. Meskipun gue juga pernah nyoba beberapa kopi yang udah pakai jahe kayak gitu-gitu kan. Itu kalau buat teman-teman yang mau beli gitu, mungkin bisa diceritain kayak ini. Kayak kalau mau beli mereka bisa kemana gitu. Unique selling point-nya mungkin ya. Setelah yang tadi mocktail gitu-gitu. Kayak apa yang bikin kopi ini tuh Menarik. menarik, Cukup unik. menarik. Lalu beli di mana? Berarti dua itu. Ya. Kenapa kopinya Don Vito itu menarik? Karena bisa gue bilang we are pure on science gitu loh. Jadi benar-benar kita nih basic science aja. Emang kalau dibilang sih, kalau misalnya lu lihat IG-nya Don Vito atau gimana-gimana ya, emang sedikit banget gimmick kita. Belum bro, apa? Don Vito namanya. Iya, donvito.ct kalau Instagramnya. Cuman misalnya kan banyak ya kopi itu yang dipromosikan misalnya, let's say misalnya Nike gitu loh. Nike kan foto nih pasti sama atletnya si ini. Maksud gue ngepromoting lifestyle gitu loh. Yap. Ya mungkin kalau dari segi marketing bagus gitu, nggak ada salahnya. Cuman kalau gue dikejarnya di sini lebih ke science-nya gitu loh. Jadi gue bukan ngejar banyaknya kuantitas yang keluar, tapi gue ngejar kualitas. Oh, itu aja gitu. sih. Iya. Dengan variabel yang gue tahu dan gue pun tetap terus berkembang. Maksud gue nggak ada yang fix di kopi gitu kan. Nah, lu juga bisa eksplorasi bareng di sini, gitu loh. Karena gue juga belajar kopinya kayak tadi itu, belaga gila kemana-mana. Nah, gue juga pengen misalnya ada orang yang mau belajar kopi atau segala macam, lu bisa eksplorasi bareng gue juga di sini. Oh, gitu. loh. Jadi kita temenin. Buat teman-teman kopi di luar sana, emang banyak nih postingan-postingan yang kayak misalnya kalau orang kopi tahu pasti yang namanya pendekar. Pendekar Ya, kopi. Pendekar kopi yang kayak dateng Oh abis yang gini itu. ya? Oh ini airnya segini nih. Nah, ini iya. yang kayak Oh, gini. gitu. Gue Iya. pernah kayak gitu bro. Iya, nah kalau di Don Vito jangan takut dikucilin. Pendekar-pendekar silakan datang karena lu boleh bertanya di sini. Oh gitu. Iya. Walaupun pertanyaan lu emang agak-agak seharusnya tidak perlu ditanyakan gitu ya. Mungkin Cuman espresso salah nyebut. iya, Espresso gitu. iya. Cuman nggak apa-apa. Di sini emang Macchiato. emang ruang untuk itulah kayak gitu. Gue membuka ruang itu karena jujur gue juga dulu waktu belajar yang paling berat itu yaitu orang tuh Stigma ya? iya terlalu banyak stigma. Padahal gue nanya nih emang beneran gue nggak tahu, tapi kok Pengen belajar orang ya, ngiranya Iya. iya gitulah gitu. Jadi welcome guys, sokin gitu. Kalau misalnya gue orang Jakarta atau orang daerah Citayam dekat juga. Citayam pengen ngakses Don Vito itu gimana? Silakan kontak Don Vito lewat Instagram bisa @donvito.ct atau mau langsung datang ke sini ada di Google Maps, tinggal cari Don Vito Cafe dan Tabacalera. Kayak gitu guys. Sekarang kita lanjut ke arah sedikit ya mungkin terakhir yang lebih praktikal kayak gitu karena mungkin teman-teman presenters punya banyak masalah. Mungkin beberapa orang tuh ada yang ngerasa dia tuh nggak punya hobi terus nyablon gitu. Mungkin lu nggak tau nyablon ya? Nyablon apa tuh? Nyantai blow on. Walah. Engkang-engkang kaki gitu ya. Iya. Kan sebagian orang ada yang kayak gitu ya. Iya. Aku nyablon aja deh gitu. Atau mungkin ada teman-teman lu juga kayak nggak punya hobi dan lain-lain gitu. Nah menurut lu gimana sih? Pertama lu melihat seperti itu seperti kayak gimana? Apa gitu? Dan bagaimana menurut lu solusinya ketika memang sudah masuk di tahap itu gitu? Evan dulu deh. Gue dulu ya. Ya. Oke. Paling gini sih kalau misalnya teman-teman ya tadi yang gue bilang, gue concern ke orang yang memang di awal kan gue bilang gak punya hobi dan mereka resah soal itu. Yap. Atau kayak nggak punya hobi terus jadi nggak punya pelepasan stres. Atau punya hobi tapi jadi pelarian gitu. Menurut gue itu negatif sih bagi gue pribadi ya. Yap. Of course kalau misalnya lu nggak ngerasain dampaknya ya you do you lah. Maksudnya terserah lu juga. Tapi kalau lu udah ngerasa ada dampak negatif atau lu ngerasa susah gitu ya jadinya nyablon gitu kan. Pertama coba luangin waktu sih. Dan ini jujur waktu luang itu Penting ya? penting dan bisa jadi privilege. Ya. Soalnya jujur kalau ngelihat ya gue juga kan di 1% dulu sempet sering kali menangani klien ya yang konsultasi kesehatan mental atau konsultasi kehidupan gitu kan. Dan
ada juga yang nggak punya waktu luang dan akhirnya nggak bisa melaksanakan hobi dari waktu luang itu, dari ketiadaan waktu luang itu. Makanya yang paling utama kalau masalah lo udah kelar, nyari duit, ya nggak sih? Kayak mungkin ada yang sandwich generation atau apa. Kalau masalah lo udah kelar, coba luangin waktu sih, gitu. Nggak semua orang bisa luangin waktu, tapi at least luangin waktu untuk apapun hobi, karena itu sebenarnya bisa jadi salah satu pelepasan stres gitu. Termasuk even nyablon itu sendiri, kalau itu dijadikan sebagai apa ya, coping lu, misalnya nyantai-nyantai doang gitu ya, ongkang-ongkang kaki, gak masalah sih menurut gua. Tapi kalau nyablon itu adalah ya itu balik lagi ke purpose ya Gen. Kalau misalnya itu lu kerasanya malah jadi buang-buang waktu atau merasa bersalah setelah itu, ya segera eksplorasi. Dan eksplorasi ini sebenarnya bisa lakuin dengan banyak hal gitu. Bisa tadi datang ke Fashion Week ya kan. Bisa juga dengan lu kalau Hanan tadi nongkrong-nongkrong tempat kopi, gua dengan mungkin ya ke tempat-tempat baru kayak gini. Ini bisa jadi langkah eksplorasi, dan ini kebetulan memang terjadi ya, gua punya privilege di ruang kerja gua sendiri gitu kan. Ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang tidak punya privilege itu, ya carilah waktu luang dan luangkan waktu, karena percayalah memanusiakan diri lo sendiri kali. Ya. Soalnya tadi kalau dari perspektif gue sendiri, manusia tuh mungkin tidak ditakdirkan untuk hanya satu hal. Iya. Jadi kayak do many things aja sih. Yep. Dan menurut gue lebih bagus kalau doing things, melakukan sesuatu yang lo suka. Iya. Itu sih. So advice pertama, kalau gue bisa kasih advice, Iya. luangin waktu. Oke. Jadi intinya tadi menemukan banyak hal dalam hobi kayak gitu. Jadi kita punya peluang banyak untuk menemukan diri kita gitu kan. Jadi kayak mungkin semacam apa ya, explore banyak hal gitu ya. Kalau menurut gue sebenarnya kalau misalkan tahap muda sekarang ya umur 20-an gitu, hobi mah lakukan aja, yang penting terbaik dan positif. Nanti suatu hari ya, atau dalam titik tertentu pasti bisa menemukan mana yang lebih cocok. Ya bisa jadi jurusan kuliah atau bisa jadi karir kayak gitu ya. Kayak si Hanan juga mungkin hobinya dulu suka ngopi dan nongkrong, ya sekarang jadi karir sendiri. Nah kalau lu gimana Hanan? Ya. Tadi soal hobi ya. Misalnya lu punya teman, dia tuh nyablon gitu. Nah gimana respon lu gitu? Atau gimana solusi lu untuk melihat hal itu kalau menurut lu? Gue paling sering nemenin orang-orang yang nyablon malah. Dan emang Gitu. ya namanya juga gue bekutat di dunia yang nongkrong kan. Yep. Otomatis pasti banyak orang yang emang kerjanya nongkrong doang gitu, nyablon. Gue selalu ngasih pesen sih buat orang kayak gitu. Dan kalau emang ya kan banyak alasan ya, bla 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 bla. Gue cuman ngasih satu solusi, terserah lu mau lakuin apa enggak. Tapi solusinya itu emang butuh keberanian. Yaitu apa? Lu keluar, lu kenalan sama orang baru, lu menjalani aktivitas baru. Yep. Mungkin yang nahan lu buat ngelakuin itu adalah rasa takut lu buat bicara sama orang, buat menerima penolakan dari orang. Tapi sumpah, lebih banyak orang-orang baik daripada orang-orang yang kayak begitu. Maksud gua, lu jangan kemakan sama pikiran lu gitu loh. Misalnya lu bicara apa, terus lu takut orang itu ntar meresponnya gimana, kayak nggak bisa menyikapi rejection gitu loh. Santai aja bro, banyak orang yang mau nemenin, karena ya gimana ya, orang Indonesia baik-baik, orang-orang paling ramah di dunia kan. Gitu loh. Jadi sumpah lu keluar aja men. Kenalan sama orang baru, cari aktivitas baru. Kalau emang lu belum nemuin gitu hobi yang cocok buat lu, apa yang mau lu kerjain, terus aja cari. Gitu aja. Dan teman-teman, kalau misalnya dalam satu titik lu nggak punya teman ya buat cerita gitu soal masalah lu bisa konsultasi ya, atau cerita sama mentor terbaik di 1%. Lu bisa follow @liveconsultation_id. Di situ lu bisa cerita banyak hal. Salah satunya soal hobi lu. Tadi juga udah jelasin ya bahwa sebenarnya perjalanan ya, mungkin kayak perjalanan gitu ya. Menemukan banyak experience, pengalaman tuh penting untuk membentuk diri lu sendiri. Satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya hobi itu jadi negatif dan bikin candu, itu harus gimana? Kanan lu deh. Gue dulu? Oke. Negatif dan bikin candu. Biasanya hal negatif tetap dilakukan sama seseorang itu karena dia nggak menyadari hal tersebut itu membawa pengaruh negatif lebih banyak. Ya kan? Pilihannya cuman sebenarnya kalau lu nggak nyadar itu negatif, berarti lu let's say kurang melihat diri lu. Kalau lu nyadar itu negatif tapi lu tetap lakuin, berarti lu denial.
Ya satu-satunya cara, coba lu kalau misalnya ada orang komen tentang lu atau nggak gimana, coba lu dengerin, lu timbang-timbang omongan orang. Terkadang emang penting menimbang omongan orang buat apa ya, keluar dari pikiran lu sendiri dan melihat realita gitu loh. Dampak yang lu lakuin ke diri lu sendiri itu apa? Kadang kan orang lain yang melihat kita. Mata kita di sini, kita ngelihat ke sana gitu kan. Tapi orang lain yang melihat diri kita gitu. Jadi emang ada porsinya lah buat dengerin omongan lain gitu, omongan orang lain. Oke, lebih mendengarkan orang atau masukan atau apapun ya. Jadi kunci pertamanya emang di kesadaran bahwa hal tersebut itu membawa dampak negatif buat lu. Oke. Nah setelah itu pasti solusinya akan datang bersama kalau udah sadar nih, solusinya bahkan beriringan. Oke. Gitu. Kalau lu gimana, Van? Kalau gue pribadi ya again setiap orang ya pasti punya alasan yang beda-beda ya buat ngelakuin hal yang negatif atau hobi yang negatif. So kalau misalnya lu pasti yang mendengarkan inilah ya yang mungkin bisa jadi sadar atau dapat insight baru gitu. Ya segera di plan aja sih. Jadi setelah sadar mungkin bisa jadi lu kayak punya pemikiran untuk keluar, untuk misalnya ngapain gitu kan. Tapi bagi gua akan lebih baik mungkin ya kalau gua boleh kasih saran untuk bikin goals kali ya gitu yang realistis dan juga yang bisa lo lakuin dan dikit-dikit aja juga nggak masalah gitu kan. Untuk keluar dari zona itu sih ya lakukan itu aja. Ini bisa berlaku buat semua orang pun 1% sendiri sering banget ya kita ngasih worksheet gratis yang kalau kalian lihat di video-video di sini juga ada worksheet gratisnya ya. Lu bisa cek di link di deskripsi kayak untuk mengubah kebiasaan buruk itu ada gitu ya worksheetnya kita kasih. Lu bisa mulai dari sana sih dan itu gampang maksudnya tinggal lu catat aja. Iya sih itu sesimpel itu aja. Iya. Itu setelah sadar lu do something. Jangan nunggu terlalu lama meskipun it's okay ya untuk gak usah cepet-cepet banget juga dipaksain gitu sih. Yang penting 1% setiap harinya. Ya, betul. Yang penting 1% setiap harinya. Ya kalau gue sama sih kayak Hanan ya. Tapi mungkin fokus gue lebih ke ya udah lu error aja gitu. Tadi kan mungkin kan si Hanan bilang ya lu harus dengerin orang. Cuman kadang kan ada memang circle yang nggak cocok juga gitu, nggak bisa dukung dia gitu. Kalau gue selagi muda sebenarnya ya banyakin error aja gitu. Kalau misalkan memang lu nggak sadar, suatu hari lu error dan lu sadar itu menurut gue itu oke sih. Gitu. Karena banyak banget di hidup gue juga perubahan itu karena memang udah error, karena udah gagal gitu. Benar. Contohnya tadi gue bahas mabuk lagi ya gitu. Maksudnya gue berhenti semabuk-mabuk itu ya karena dulu gue pernah tiba-tiba muntah seharian lah dan lain-lain gitu. Jadi sometimes memang butuh error dulu baru kita sadar, intinya ya explore aja terus kayak gitu. Saat lu melakukan trial dan error sebisa mungkin lu bisa ngedigest proses itu dengan baik. Jadi ya lu kan tahu kan kata-kata mistakes will be repeated until it was learned. Ya kan? Benar. Jadi semoga lu semua bisa secepatnya ngedigest, ngeproses gitu loh pelajaran yang dikasih dari error tersebut supaya nggak terulang lagi, lebih banyak lagi dan kerusakannya jadi lebih panjang kayak gitu aja sih. Cakep tuh. Oke, udah kurang lebih 1,5 jam. Tadi kita udah banyak ngobrol sama Evan, sama Hanan juga. Ya intinya sebenarnya semua orang tuh bisa nongkrong ya, nggak peduli lu dari background apa. Ya, lu bisa punya waktu buat nongkrong dan ketemu banyak orang seperti itu. Dan tadi juga dibahas ya, Citayam tuh sebuah revolusi. Gitu. Jadi ya udah lu background lu apa, lu bisa melakukan hal tertentu, lu bisa nongkrong juga dimanapun dan itu nggak jadi masalah kayak gitu. Nah tapi ingat, nongkrong juga bisa jadi positif dan negatif ya, tergantung bagaimana penyesuaian diri lo gitu. Kalau misalkan memang positif ya lu dapat hal banyak dari sana. Kalau misalkan negatif ya let's say lu jadi ambyar karena hal apapun di dalam dalam ranah negatifnya kayak gitu. Jadi intinya yang paling penting adalah hobi itu semacam pelepasan stres karena di sana banyak waktu luang dan lu bisa mungkin ngeluarin emosi atau diskusi sama teman-teman baru kayak gitu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap berkembang, setidaknya 1% setiap harinya. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz,
buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric. Dan lo juga bisa follow @spkolektif.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.